Setelah di episode sebelumnya, Dongkyung meminta tolong kepada si Dewa. Ternyata si Dewa menolong Dongkyung dengan menghapus takdir antara dirinya dengan Myulmang. Kini Myulmang melakukan tugasnya seperti biasa. Ia terlihat menghukum orang yang akan membakar sebuah rumah. Sementara itu, Dongkyung datang ke rumah sakit untuk bertemu dengan Dr. Jung. Sementara Dongkyung bertemu dengan Dr. Jung, Myulmang kembali ke rumah sakit untuk menemui si Dewa di sana. Di ruang Dr. Jung, Pak Dokter membahas tentang Dongkyung yang kini akan dirawat di sana, sedangkan Myulmang berbincang dengan si Dewa dan mengatakan kalau ia sama sekali tidak tertarik dan tidak merasa kasihan kepada manusia. Lalu ketika Myulmang hendak pergi, si Dewa tiba-tiba meminta maaf kepada Myulmang. Setelah bertemu dengan si Dewa, Myulmang kemudian tidak sengaja bertabrakan dengan Dongkyung. Namun mereka benar-benar tidak saling mengenal. Dan di scene ini kita seolah kembali ke adegan di episode pertama ya Cingu. Namun di scene ini Myulmang menoleh lagi ke arah Dongkyung ketika Dongkyung berjalan pergi dan seperti berpikir merasa kalau ia mengenal Dongkyung. Dongkyung kemudian terlihat menjenguk penulis dalgona yang kini telah melakukan operasi. Si penulis memberi semangat kepada Dongkyung, berkata jika Dongkyung melakukan perawatan, maka Dongkyung akan baik-baik saja. Saat itu, Dongkyung terlihat sedikit kebingungan ketika si penulis mengatakan hal-hal yang dahulu pernah diucapkan Dongkyung kepadanya. Dongkyung tidak mengingat semua ucapannya dan berkata mungkin itu semua disebabkan oleh penyakitnya. Kemudian sebelum pulang, ia diberi bunga tulip oleh dalgona. Di rumahnya, Dongkyung mendapat pesan dari mantannya, yaitu si pria beristri, yang mengatakan kalau ia telah memaafkan Dongkyung karena mendengar Dongkyung sedang sakit. Dongkyung yang jengkel karena si mantan mengiriminya pesan, segera memblokir nomor tersebut. Lalu tiba-tiba Sun Kyung yang saat itu berada di sana mengatakan kalau ia merasa bahwa Dongkyung juga mengencani orang lain, namun ia sama sekali tidak mengingat tentang Myulmang. Keesokan harinya, Dongkyung berada di rumah sakit untuk dirawat. Terlihat Jina berada di sana untuk membantu Dongkyung merapikan barang-barangnya. Kemudian saat mereka berada di lobi rumah sakit, mereka mendengar cerita tentang hantu yang berada di rumah sakit itu. Namun Dongkyung malah berkata ia tidak pernah melihat hantu menakutkan, akan tetapi ia pernah bertemu dengan dokter yang sangat tampan. Setelah mendengar cerita hantu tersebut, Dongkyung pergi ke parkiran untuk mengantar Jina ke mobilnya. Scene berlanjut ke Myulmang yang mendatangi rumah duka untuk memberi pelajaran terhadap seorang ayah yang menyiksa anaknya sampai anaknya mati. Di situ Myulmang membuat si ayah tiba-tiba kesakitan hingga ia kabur menuju parkiran. Di parkiran semua klakson mobil tiba-tiba berbunyi saat Myulmang berada di sana. Ketika Myulmang mencekik si ayah, Dongkyung yang masih berada di parkiran sangat ngajenghok saat menyaksikan kejadian itu. Lalu tiba-tiba Myulmang melihat Dongkyung berada di sana dan melepaskan cekikannya. Di sisi lain, Pak Cha terlihat terus-terusan mengecek novel Jina, namun Jina belum mengunggah episode terbarunya. Ia kemudian pergi untuk menemui Jina. Lalu tanpa diduga Yunkyu membaca novel Jina, di mana seperti yang sudah Cingu tahu di novel terbarunya, Jina menceritakan tentang kisah dirinya bersama Pak Cha saat mereka melakukan kise. Ketika bertemu Jina, Pak Cha yang sudah tahu kalau karakter di novel barunya adalah dirinya berniat membantu Jina. Namun saat itu Jina menyangkal dan berkata kalau karakter pria dalam novelnya itu bukanlah Pak Cha. Mendengar perkataan Jina, Pak Cha secara mengejutkan bertanya apakah Jina menyukai dirinya dan meminta Jina untuk memikirkan tentang perasaannya kepada Pak Cha. Kembali lagi ke Myulmang dan Dongkyung yang kini mulai dekat setelah Dongkyung melihatnya di parkiran. Dongkyung terlihat bertanya kepada Myulmang bagaimana bisa ia membunyikan semua klakson mobil yang ada di sana. Namun saat itu Myulmang hanya terdiam.
Myulmang kemudian mendengar isi pikiran Dongkyung yang membuat Dongkyung ngajenghok ketika ia tahu Myulmang bisa membaca pikirannya. Lalu ia dikejutkan kembali oleh Myulmang saat Myulmang memberitahu bahwa Dongkyung akan segera mati. Setelah mengatakan itu, Myulmang pun pergi dari sana. Myulmang kemudian menuntaskan tugasnya menghukum si ayah tadi dengan mengurungnya di tempat penyimpanan jenazah. Lanjut ke Jina yang tak bisa fokus menulis karena ia kesal ketika mengingat perkataan Pak Cha. Ia lalu mengirim pesan kepada Yunkyu untuk bertemu di tempat biasa. Sementara itu, Myulmang yang kebingungan karena Dongkyung mengenal dirinya ketika mereka bertemu untuk kedua kalinya terlihat curhat kepada si dewa. Ketika bertemu dengan Jina, Yunkyu terlihat canggung saat mereka makan bersama. Kemudian saat mereka pulang dengan mobil Jina, ketika sampai di kafe, Yunkyu tiba-tiba menanyakan apakah nama pena Jina adalah Liyun. Saat itu Jina berpikir kalau mungkin Pak Cha memberitahu Yunkyu tentang nama penanya. Namun di situ Yunkyu berkata kalau Pak Cha tidak memberitahunya. Yunkyu juga terlihat menanyakan tentang novel baru Jina yang mengisahkan tentang Pak Cha. Namun ketika Jina akan menjelaskannya, Yunkyu malah pamit pergi karena ia tak mau mendengarnya. Shin berpindah ke Dongkyung yang pergi ke atap rumah sakit dan bertemu dengan Myulmang di sana. Saat Dongkyung berkata kalau ia ingin dunia ini hancur, Myulmang terlihat senang dan mengatakan kalau ia menyukai hal itu. Dan karena Myulmang mendekatinya sambil berkata Dongkyung punya potensi untuk menghancurkan dunia, Dongkyung terlihat takut melihat Myulmang yang tiba-tiba seperti itu. Lalu saat mereka berada di lift, Dongkyung merasa sakit di kepalanya. Hingga akhirnya tanpa ia sadari, ia meminta Myulmang untuk memegang tangannya dan Myulmang pun melakukannya. Kemudian Myulmang menyuruh Dongkyung untuk membuat permohonan agar dunia ini hancur. Namun Dongkyung mengira kalau Myulmang mengatakan omong kosong karena ia berpikir bagaimana mungkin seorang manusia bisa menghancurkan dunia. Karena Dongkyung tak percaya Myulmang adalah seorang dewa yang bisa menghancurkan dunia, Myulmang kemudian membuat keajaiban membuat mereka berada di pantai saat pintu lift tersebut terbuka. Dongkyung yang ngajenghok karena tiba-tiba mereka berada di sana menanyakan siapa Myulmang sebenarnya. Dan di situ Myulmang menjelaskan kalau dirinya adalah kehancuran yang diinginkan oleh Dongkyung. Myulmang lalu mengajak Dongkyung untuk membuat kontrak dengannya. Namun kali ini Dongkyung menolaknya. Ketika tiba-tiba Myulmang menyentuh wajah Dongkyung, mereka merasakan emosi yang sama. Dongkyung bercucuran air mata, begitupun dengan Myulmang yang tanpa sadar air matanya nyurucut setelah melakukan hal tersebut. Karena keanehan yang dialaminya, Myulmang kemudian pergi ke rumah sakit menemui si dewa dan bertanya apakah si dewa melakukan sesuatu terhadapnya. Myulmang meminta si dewa untuk mengatakannya. Si dewa menjawab kalau ia tak melakukan apapun kepada Myulmang, ia hanya melakukan sesuatu kepada Dongkyung. Myulmang yang mendengar jawaban si dewa pergi untuk menanyakan siapa Dongkyung sebenarnya. Sementara itu, Dongkyung yang tiba-tiba mengingat kebiasaannya menelpon kontak yang bernama Saram di ponselnya, yang secara mengejutkan ponsel itu berbunyi ketika Myulmang berada di sana. Dan di situ Dongkyung yang juga kebingungan bertanya-tanya siapa Myulmang sebenarnya. Oke Cingu, jika kalian penasaran dengan episode selanjutnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mimin ya, biar kalian tidak ketinggalan menyaksikannya. Gumawo, bye!